Teman-teman, kita sudah sampai di zodiak yang ke-7, berarti kita ketemu dengan Libra. Apa kabar buat Libra? Silahkan kamu tonton video ini sampai dengan selesai, karena saya akan mencoba membaca pesan semesta untukmu terkait dengan masalah asmara dan juga keuangan. Ya. Itu adalah hal yang sangat vital yang biasanya banyak dirasakan atau menjadi perhatian bagi teman-teman Libra, atau mungkin secara umum bagi kebanyakan orang juga. Tapi kali ini di video ini saya bakal membacakan khusus buat Libra. Tapi nggak ada salahnya juga buat yang mungkin di luar Libra atau cross watcher, silahkan aja nonton video ini, karena siapa tahu kamu juga sedang deket sama Libra, atau mungkin ada semacam koneksi batin dengan Libra, sehingga kamu tahu perkembangan Libra seperti apa, atau hal-hal yang terjadi pada Libra seperti apa. Teman-teman yang kepengen konsultasi juga silahkan aja, kamu bisa langsung nge-DM ke Instagram saya, damar_baros ya, atau nanti mudah-mudahan untuk WA-nya sudah bisa jadi, dan teman-teman boleh mencoba menghubungi ke nomor yang ada di sini. Oke? Libra, siapkan diri kamu untuk mendengarkan pesan-pesan yang muncul dari kartu-kartu ini, dan saya mencoba menarik energi sebagai pesan dari alam semesta untuk kamu terkait dengan masalah asmara dan juga masalah keuangan. Saya akan keluarkan 5 kartu terlebih dahulu, untuk kemudian nanti saya menyusul kartu berikutnya ya. Oke. Dua kartu sudah keluar buat Libra. Kita lihat lagi kartu yang ketiga. Kita akan melihat hubungan asmara kamu seperti apa, atau dunia asmara kamu seperti apa. Oke, 5 kartu sudah keluar dan kita luruskan terlebih dahulu. Siap-siap buat Libra untuk mendengarkan apa yang nanti bakal saya bacakan sampai dengan selesai nanti. Yang pertama adalah getting to know each other. Terus kemudian ada keep open mind, honeymoon, chemistry, dan juga make the effort. Untuk Libra, saya mendapatkan satu isyarat dari kartu-kartu yang keluar di sini. Yang jelas di kondisi kamu saat ini, sepertinya memang kamu diwajibkan untuk selalu open mind, membuka diri, tetapi untuk hal-hal yang positif. Bukan membuka diri untuk hal-hal yang negatif, karena kalau kamu membuka diri untuk hal-hal yang negatif, sudah bisa dipastikan bahwa orang yang datang ke kamu adalah orang-orang yang negatif. Kalaupun ada orang yang positif atau orang yang baik datang ke kamu, bisa jadi ketika melihat cara hidup kamu atau cara keseharian kamu, kehidupan kamu, kebiasaan kamu dan sebagainya, dan apabila ternyata semua itu berkaitan sekali dengan hal-hal yang negatif, maka orang tersebut bisa jadi mundur teratur, atau bahkan merasakan kekecewaan yang sangat luar biasa ketika mengetahui kebiasaan-kebiasaan buruk kamu di dalam kehidupan kamu. Nah, di sini saya melihat bahwa selain kamu diwajibkan untuk open mind, membuka diri, ini lebih kepada untuk sebuah pembelajaran tentang kehidupan, pembelajaran untuk bisa merubah diri agar lebih baik, bukan membuka diri asal atau sembarang membuka diri untuk semua orang yang mungkin tidak kamu kenal dengan baik, atau sembarang orang yang mungkin dengan latar belakang yang sembarang atau asal. Bukan seperti itu, tapi lebih kepada open mind untuk membuka diri agar kamu bisa belajar dari orang-orang yang datang dalam kehidupan kamu ya. Artinya apa? Kalau misalnya ternyata kamu bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk, maka di situ adalah sebuah pembelajaran yang mestinya sudah harus kamu lakukan. Di sini ada getting to know each other. Jadi kamu, sebenarnya ada orang-orang yang mencoba memberitahu kamu untuk, agar menjalani kehidupan lebih baik lagi. Karena saya melihat Libra, sebagian Libra saat ini sedang mengalami satu kondisi, ya bisa dibilang tidak sesuai dengan harapan kamu. Situasi keuangan kamu, situasi asmara kamu, hubungan asmara kamu, ini sepertinya dalam kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang kamu pengenkan. Sebenarnya tidak ada yang kebetulan.
Kenapa itu semuanya bisa terjadi? Karena apa? Karena semua adalah kesalahan kamu sendiri. Di mana kamu tidak berhati-hati, kamu tidak menjaga harga diri dan kehormatan, sehingga segala sesuatu yang kemudian datang kepada kamu adalah hal-hal yang justru di luar ekspektasi kamu, di luar yang kamu pengenkan, gitu loh. Karena apa? Yang menarik itu semuanya adalah kamu sendiri, gitu loh. Jadi artinya adalah bahwa kamu ini benar-benar harus bisa evaluasi diri, dan orang yang datang kepada kamu di sini adalah orang yang sebenarnya tidak buruk semuanya, tapi ada sebagian atau satu dua yang sebenarnya baik, bahkan berniat baik, atau bahkan ada suatu ketulusan yang sudah dia niatkan pada saat pertama kali ketemu kamu. Tapi ternyata begitu melihat hal-hal yang seharusnya kamu tidak lakukan, tapi kamu lakukan, maka orang yang baik tersebut mundur teratur dan berpikir 1000 kali. Oke, itu poin pertama yang bisa saya sampaikan dari di sini, dan kemudian di kartu kedua. Dan sebenarnya apa ya? Ada suasana atau ada momen di mana kamu apa ya? Punya kesempatan untuk menikmati ini honeymoon di sini lebih kepada bukan honeymoon apa ya, suami istri yang baru jadi pengantin terus kemudian melakukan honeymoon gitu kan, tapi lebih kepada bahwa sebenarnya kamu ada kesempatan untuk bisa menikmati suasana yang indah bersama orang itu. Dan saya melihat di sini kamu baru saja bertemu dengan seseorang, ya, baru saja bertemu dengan seseorang, dan boleh dibilang orang tersebut sebenarnya punya niat yang baik. Kalau misalnya pun tiba-tiba orang itu berubah sekarang, itu semua bukan tanpa sebab. Itu karena apa? Orang tersebut melihat sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan, tapi ternyata kamu lakukan. Dan hal yang kamu lakukan itu adalah sesuatu yang sebenarnya hal yang tidak pantas kamu lakukan. Oke, jadi itu catatan yang mesti kamu lihat. Artinya di sini ada semacam kesempatan yang sebenarnya bisa kamu dapatkan. Suasana indah, kebersamaan kamu dengan dia, sebut saja seperti orang yang sedang honeymoon gitu loh. Jadi kamu bisa menikmati kebersamaan, kemesraan, dan rasa nyaman yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena ada semacam chemistry yang dia rasakan terhadap kamu ketika for the first sight, ya. Jadi ketika dia melihat kamu untuk yang pertama kali, dia merasakan ada getaran-getaran yang berbeda gitu loh. Dia melihat bahwa kamu adalah orang yang baik, ya, tetapi ternyata dugaan dia tidak terbukti, gitu loh. Saya melihat di sini sebenarnya ada chemistry. Ada orang yang datang, yang baru saja ketemu sama kamu, belum lama ini kemarin, ketemu sama kamu, terus kemudian ada semacam chemistry yang dia rasakan. Tetapi lagi-lagi, chemistry itu berubah menjadi sebuah kekecewaan bagi dia, karena dia melihat dan merasakan, sekali lagi, dia melihat dan merasakan sesuatu yang sepertinya apa ya, jadi gini, saya boleh sampaikan bahwa orang yang bertemu dengan kamu ini adalah orang yang bukan sembarang orang. Dia memiliki intuisi yang cukup bagus sehingga dia bisa merasakan sesuatu yang kamu lakukan meskipun dia tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Tetapi melihat dari mana? Dari intuisi dia, dari energi yang dia tangkap dari kamu. Nah, disitulah dia merasa sangat kecewa karena sebenarnya dia ada chemistry sama kamu dan dia berniat baik untuk istilahnya berkenalan sekaligus melanjutkan hubungan itu sama kamu. Tapi dia merasakan ada sesuatu yang kemudian membuat dia kecewa, dan dia bisa menangkap hal yang kamu lakukan itu sebenarnya harusnya tidak boleh kamu lakukan, tapi ternyata kamu melakukannya. Bahkan orang tersebut sudah memberikan pesan bahwa ketika ada hal-hal yang kamu bisa lihat, baik dan buruknya, seharusnya kamu bisa mengambil atau bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus kamu ambil dan mana yang tidak. Tapi ternyata apa? Kamu ambil yang harusnya tidak kamu ambil. Oke, jadi maka dari itu ada sesuatu yang sepertinya membuat dia itu harus merasakan kekecewaan yang sangat luar biasa di saat pertama kali bertemu dengan kamu, di momen-momen yang harusnya kamu mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik di antara orang-orang yang pernah kamu kenal sebelumnya. Oke, jadi itu yang saya rasakan dari energi yang terkait dengan masalah asmara untuk Libra.
Sekarang saya coba keluarin kartu di deck yang kedua. Kita lihat pesan-pesannya apa saja terkait nanti juga dengan keuangan. Kita akan melihat lebih jauh tentang keuangan, hubungan asmara kamu ke depannya bagaimana. Tetapi yang saya lihat dari kartu di baris pertama ini kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lihat nih. Ada no need to worry. Perfect timing. No. And then within the next few weeks, opportunity adalah kesempatan. Jadi teman-teman, kalau saya boleh mengartikan kartu-kartu yang keluar, baik secara bacaan kartu, arti dari kartu ini, sekaligus saya padukan dengan energi yang saya tangkap, bahwa seharusnya ketika kamu pertama kali kenal dengan orang tersebut, kamu harusnya tidak membuat dia itu khawatir, ya. Dan pada saat kemarin kamu ketemu dengan orang tersebut, itu adalah perfect timing, waktu yang sangat sempurna, kesempatan yang sangat baik untuk kamu bisa ketemu dengan orang baik, orang yang berniat baik, orang yang memiliki ketulusan, ya. Tetapi ternyata itu tadi ada kekecewaan yang ternyata kamu harus lakukan dan membuat dia tuh kecewa. Bahwa sebenarnya kemarin timing yang sangat bagus sekali, perfect timing, ya. Tetapi sekali lagi, hal yang harus kamu lakukan tidak boleh kamu lakukan. Ada pesan-pesan yang sebenarnya sudah kamu sudah kamu dengar, sudah kamu ngerti, tapi ternyata kamu tetap melakukannya, ya. Sehingga apa? Menimbulkan kekecewaan bagi orang yang sebenarnya berniat baik untuk kamu. Pertemuan kamu dengan dia memang sangat singkat dan sangat cepat, tapi perlu kamu ketahui bahwa bagi dia, ini adalah momen yang sangat spesial banget. Pertama ketemu yang sekilas itu membuat dia sangat berkesan, tapi sekaligus membuat dia sangat kecewa karena perilaku kamu yang seharusnya tidak seperti itu. Ini adalah kesempatan yang seharusnya kamu bisa dapatkan. Tapi lagi-lagi sepertinya kamu harus kembali kepada situasi yang ya sebelumnya sudah kamu miliki, kembali lagi kepada orang-orang yang ya ada dalam lingkaran dan lingkungan kehidupan kamu, ada di medan energi kamu, dan kamu ketemu dengan orang-orang yang seperti itu lagi. Dan kesempatan yang seharusnya Tuhan sudah berikan ke kamu kemarin, ternyata kamu harus kehilangan kesempatan itu. Oke, selanjutnya saya coba untuk membuka kartu ini. Kita shuffle dulu kartu tarot ini, klasik tarot ini. Kita akan melihat dari sisi lain. Kalau tadi kita lebih banyak melihat ke sisi hubungan asmara kamu, atau mungkin yang berkaitan dengan masalah asmara, berkaitan dengan masalah hati, kita akan coba untuk melihat dari sisi keuangan ataupun hal-hal lain yang mungkin saat ini sedang kamu rasakan, ya, sedang terjadi dalam kehidupan kamu juga. Tetapi yang jelas, buat teman-teman yang kepengen konsultasi, jangan lupa silahkan aja teman-teman untuk langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini. Dan teman-teman nanti akan diarahkan bagaimana caranya, teknisnya dan sebagainya. Karena di situ teman-teman bisa bertanya-tanya terlebih dahulu hal-hal apa saja yang dibutuhkan dan sebagainya, syarat teknisnya dan sebagainya. Oke. Untuk Libra, ya. Tonton terus video ini sampai dengan selesai. Ada banyak hal yang bisa kamu dapatkan di sini. Semoga ini bisa memberikan pencerahan dan juga sekaligus membangun kesadaran-kesadaran batin. Saya berharap ini bisa memberikan pesan-pesan istimewa dan juga yang berharga dalam kehidupan kamu. Karena video ini juga bersifat timeless, ya. Kapanpun kamu tonton, video ini tetap masih berlaku. Oke, ini kartu yang kedua di baris ketiga. Knight of Swords, kemudian ya oke teman-teman, untuk Libra kita dengarkan lagi, kita simak lagi, dan saya akan mencoba membaca kehidupan Libra. Libra saat ini sedang sangat fokus sekali untuk mencari kegiatan dan aktivitas atau pekerjaan
bisa bisnis, pekerjaan, atau apapun yang sedang kamu lakukan, ini lebih mengarah kepada fokus di masalah finansial. Yang jelas untuk Libra saat ini sedang berusaha keras fokus di masalah finansial. Karena buat Libra yang mungkin saat ini lagi nggak bagus finansialnya, ini memang saat yang paling tepat untuk kamu bangkit kembali dan membangun finansial kamu. Bagi yang sudah bagus, artinya sudah lumayan bagus, artinya di situ kamu tetap harus juga meningkatkan kualitas dari finansial kamu sendiri. Nah, finansial ini berhubungan sekali dengan masalah pekerjaan, jenis pekerjaan atau aktivitas yang kamu lakukan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang memang secara mudah itu bisa mendapatkan dan juga mendatangkan uang. Tetapi dari sisi keberkahan pun itu juga harus diperhatikan. Karena apa? Kalau uang banyak tapi tidak berkah, itu sama saja kita tidak bisa merasakan nikmatnya kita mendapatkan rezeki. Tetapi sebaliknya, walaupun sedikit tetapi berkah, itu akan menciptakan kedamaian, ketenangan, kesehatan yang baik, dan semuanya yang serba baik. Ya. Nah, di sini finansial kamu memang tetap harus dipertahankan untuk bisa menjadi lebih baik, gitu loh. Nah, tetapi sekali lagi, kalau misalnya saat ini kamu sedang sangat terpaksa menjalani aktivitas ataupun pekerjaan yang sekarang ini menjadi pilihan kamu, it's okay, nggak apa-apa. Tetapi saran yang perlu saya sampaikan di sini adalah kamu harus tetap punya planning ke depan. Artinya harus punya rencana-rencana yang pada akhirnya merubah atau mengganti kegiatan kamu di sini menjadi aktivitas yang lebih baik, ya. Kenapa? Kalau seperti yang saya bilang tadi, sedikit tapi berkah itu jauh lebih nyaman dibandingkan kalau banyak tapi tidak berkah, gampang habis dan sebagainya, gitu ya. Jadi untuk Libra, cobalah untuk menggali potensi kamu, bahwa di dalam diri kamu sebetulnya memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk mendatangkan atau menjadi magnet rezeki. Karena kalau misalnya kamu salah setting, salah jalan, salah tempat, itu yang pada akhirnya akan membuat kamu itu masuk ke dalam lubang-lubang yang sama lagi, dan itu akan membuat kamu tidak tenang. Tetapi kalau memang itu menjadi pilihan kamu dan sama sekali kamu tidak punya pilihan atau tidak punya niat lagi, ya sudah, monggo. Artinya semua kembali kepada diri kamu sendiri. Tetapi kalau boleh saya melihat di sini bahwa sesungguhnya dalam hati kecil kamu kepengen hijrah atau berpindah dari pekerjaan sekarang, atau bahkan berpindah dari tempat yang sekarang. Saya katakan itu karena saya melihat di kartu keempat, ya, tapi saya nanti baca nanti. Oke, yang kedua, kamu sebetulnya apa ya, bisa dibilang orang yang memiliki jiwa pengasih, ya, pengasih dan penyayang. Tetapi saya melihat bahwa di beberapa waktu ke belakang kamu bertemu dengan orang yang salah, sehingga di situ kamu harus menghadapi kehidupan yang keras, kehidupan yang serba tidak membuat kamu nyaman, gitu ya. Nah, sekarang kamu memang sedang berusaha untuk pergi dan keluar dari zona itu. Karena saya melihat kamu seperti masih ada ikatan dengan hal-hal yang berbau dengan masalah mantan atau orang yang pernah ada dalam hubungan kamu. Di sini kamu masih ada ikatan-ikatan yang belum lepas sama sekali. Nah, saran saya adalah segera lepaskan ikatan-ikatan yang masih berurusan dengan mantan lah misalnya, atau berurusan dengan masa lalu dan sebagainya. Karena di sini kamu harus segera membuka lembaran baru, sekali lagi agar kehidupan kamu secara finansial juga semakin lebih baik. Saya merasakan di sini untuk Libra, ada sebagian Libra yang saat ini menjalani pekerjaannya, tetapi hatinya sebenarnya tidak ada di situ. Maksudnya belum sreg dengan pekerjaan sekarang, ya. Tetapi kalau boleh saya bilang, kalau misalnya sementara pun nggak apa-apa, ya, nggak masalah. Artinya yang penting kamu punya tekad, niat untuk bisa keluar dari zona ini. Kalau ini hanya sifatnya sementara juga nggak apa-apa, tetapi jangan sampai kamu kebablasan. Ingat, apapun yang kamu kerjakan di sini, apapun yang kamu lakukan di sini, tujuan kamu adalah mencari uang. Tetapi saran dari di kartu kedua di sini, kamu juga harus bisa menjaga diri baik-baik. Kamu harus bisa menjaga hati kamu, bisa menjaga diri kamu. Hati, diri, harga diri, dan kehormatan. Agar apa? Agar rezeki dan uang yang datang kepada kamu adalah rezeki yang berkah, rezeki yang memang memiliki efek-efek yang positif dalam kehidupan kamu juga. Di Emperor di sini saya melihat bahwa kamu tetap membutuhkan seseorang yang bisa menjadi pendamping kamu,
terkait dengan masalah asmara, kehidupan, dan juga khususnya di masalah keuangan. Kamu membutuhkan orang itu untuk apa? Untuk backup, untuk apa? Untuk bersandar, untuk apa? Untuk dijadikan sebagai orang yang bisa dijadikan sebagai teman untuk curhat, pasangan yang tepat lah, dan sebagainya seperti itu. Karena saya melihat bahwa di masa lalu kamu kemarin, ada hal-hal yang membuat kamu itu sangat-sangat tersakiti gitu loh, ya. Mungkin pasangan kamu yang kemarin kasar gitu kan, bermain fisik dan sebagainya. Nah, itu saya rasa kamu sekarang memang sangat ingin keluar dari situ dan merindukan sosok yang lebih lembut, lebih mengerti, dan lebih menyayangi. Karena saya melihat di masa lalu kamu kemarin itu, kamu dengan kehidupan kamu saat ini masih bisa dibilang rumit. Masih bisa dibilang banyak perselisihan, banyak pertikaian. Nah, inilah hal-hal yang harus kamu selesaikan supaya apa? Supaya kehidupan kamu ke depannya menjadi tentram, rezeki semakin mudah, dan kamu akan menjalani kehidupan yang layaknya banyak orang ya, dengan penuh kedamaian. Itu yang saya lihat. Nah, di sini di kartu keempat saya melihat juga kamu tapi kepengen hijrah ya, berpindah tempat dari kota kamu, misalnya dari tempat kelahiran kamu berhijrah atau merantau di kota lain, atau di kota yang sekarang kamu ada, kamu juga kepengen keluar dari situasi itu ya. Ini saya melihat di kartu yang keempat. Nah, kalau memang ada perasaan-perasaan dan juga wacana seperti itu, kalau memang itu lebih baik, kenapa tidak ya? Kamu harus merencanakan itu semaksimal mungkin, sebaik mungkin, agar kamu benar-benar bisa keluar dari kehidupan kamu yang sekarang ini kamu anggap masih belum sreg dan belum sesuai dengan hati kamu. Oke, jadi itu gambarannya. Jadi pertikaian, permasalahan yang ada sekarang atau yang berhubungan dengan masa lalu kemarin, dengan mantan dan sebagainya, saya pikir ini harus segera kamu selesaikan. Karena itu akan berpengaruh banget kepada rezeki kamu juga ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, buat Libra, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi, penyemangat bagi teman-teman Libra, pencerahan juga. Dan saya doakan semua yang kamu pengenkan lancar, dimudahkan segala urusannya, dan kamu selalu diberikan kesehatan. Oke, buat teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.